Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى الدين وبعد. حياكم الله جميعا أهلا وسهلا. Selamat datang dan saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman semua, akhwati fillah rahimakumullah, para peserta kajian majelis tadabbur pada pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmi, nikmat bertemu dengan orang-orang soleh, nikmat bermujalasah dengan orang-orang yang baik-baik, dan juga semoga saya doakan teman-teman semua di sini yang hadir pada kajian tadabbur pada pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan, baik sehat tersebut sehat fisik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit, wabil khusus penyakit corona virus ini ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan dan dalam kesehatan yang kedua adalah sehat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dahulu kala. Bersamaan pula dengan tema yang kita bahas tidak bisa dipisahkan, bahwa kesehatan dan waktu adalah dua anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setelah nikmat agama, nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mohon dimanji kita dari dahulu, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Bahwasanya dua nikmat yang paling banyak orang itu tertipu, paling banyak orang itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka menyanyiakannya adalah nikmat sehat dan kemudian nikmat waktu luang. Nah, maka setelah tadi kita sama-sama bersyahadat, kita sama bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berwasiat kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu waspada, selalu memberikan gizi yang terbaik buat tubuh. Nah, meneruskan dari Allah Subhanahu wa taala, karena seberapapun waktu yang kita banyak, kalau kita tidak punya kesehatan, itu tidak akan bisa kita nikmati. Banyak orang-orang di sana yang sebenarnya punya himmah yang tinggi, punya semangat yang tinggi, punya kemauan yang sangat tinggi. Mereka ingin A, ingin B, ingin C, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen ke sana, pengen ke sini. Waktunya ada, tapi kemudian karena tidak sehat dan hal seperti itu sedang kita lakukan, sedang kita jalani hari ini sejak beberapa bulan terakhir, yaitu dengan adanya pandemi ini, waktu kita makin banyak sebenarnya. Waktu kita tidak lagi habis di jalan, waktu kita tidak lagi habis di tempat-tempat keramaian, waktu kita tidak lagi habis di kemacetan, waktu kita tidak lagi habis di kendaraan dan seterusnya. Tapi karena adanya pandemi ini,
kita yang tidak bisa sembarangan menggunakan waktu yang luang. Artinya karya-karya atau amalan-amalan, proyek-proyek, cita-cita, aktivitas yang itu hubungannya dengan keramaian kita tidak bisa lakukan. Maka adanya celah, melihat adanya celah dari setiap keadaan, dan celah itulah yang Allah Subhanahu wa taala bilang di surat Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata qad utiya kadang menghendakinya. Dia bukan hanya berusaha, berupaya untuk mencari hikmah tersebut, dan Allah akan memberikan hikmah kepada mereka. Dan barang siapa yang memberikan hikmah itu, memberikan pelajaran, memberikan kemampuan untuk menikmati, untuk menggunakan, untuk memaksimalkan peluang-peluang yang sempit itu, maka itulah orang-orang yang sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dia khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan mereka itulah sebenar-benar orang yang pintar. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala itu berulang kali dalam Al-Qur'anul Karim itu menjelaskan tentang nikmat ini, nikmat menggunakan waktu. Nikmat menggunakan waktu. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bersumpah sekali saja tentang waktu ini di dalam firman-Nya yang paling agung. Bukan hanya wal asri innal insana lafi khusr. Saya yakin teman-teman semua yang hadir pada kajian pagi ini, insyaallah semuanya sudah hafal surat Al-Asr ini. Ya, kita sering membaca ini ketika kita dahulu di sekolah, di SD, di SMP, yang buat madrasah ya, atau sekolah man, atau sekolah Islam, ataupun kalau bukan di man ya mungkin di tempat-tempat majlis taklim atau dimanapun kita terbiasa membaca ini. Ketika menutup majelis, kita membaca surat Al-Asr ini. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inilah surat yang memang ada sunnahnya seperti itu. Kata beberapa sahabat bahwa dahulu kami, di antara hadis yang diriwayatkan kalau tidak salah dari Abdullah bin Umar, dahulu kami ketika ingin berpisah di antara kami, antara dua orang, kami terbiasa saling membaca, saling mengingatkan dengan surat Al-Asr ini. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Artinya dia adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Dan surat Makkiyah ini selalu mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keimanan, tentang pentingnya menjaga akidah, tentang pentingnya merawat terus dan menumbuhkan semangat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lurus yang benar, dan kemudian apa hasilnya? Nah, itu pesan inti daripada surat Al-Asr itu. Maka pantaslah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimahu itu mengatakan, "Lau tadabbara al-insanu hadha surah lawasa'atuhum." Atau di lafaz yang lain, "Lau ma anzalallahu ala rasulihi siwa hadhihi surah lakafathum." Sesungguhnya seandainya semua manusia, ya, baik yang beriman, baik yang kafir, baik yang soleh, baik yang fajir, baik yang taat maupun yang maksiat, mereka mentadabburi surat Al-Asr ini, mereka mengamati surat Al-Asr ini dengan baik-baik, mereka memperhatikan, mengambil pelajaran surat Al-Asr ini, baik mendengarkan, dibaca ulang-ulang, sesungguhnya ini lebih dari cukup, kata Imam Syafi'i. Lafaz yang kedua tadi yang saya sampaikan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada Rasulnya selain surat Asr ini, maka sesungguhnya surat Asr itu sudah lebih dari cukup bagi kita semua. Ya. Karena nggak bisa kita hanya
mengandalkan keimanan kita tidak bisa mengandalkan kemauan kita kalau kita tidak punya waktu untuk beramal. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala itu setidaknya itu bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-lail, dengan malam hari. Surat Al-Lail di 30. Kemudian wan-nahar juga, wal-laili wan-nahari idza yaghsha, wal-laili idza saja, wan-nahari wan-nahari idza yaghsha, wal fajr. Kemudian juga surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashar. Kemudian juga was-subhi idza tanafas, subuh. Kemudian wasyafaq, ya waktu sore hari atau waktu subuh hari. Ada dua riwayat. Ada yang bilang ini syafaq ini maksudnya adalah di menjelang malam hari atau menjelang pagi hari. Kemudian wadduha. Wadduha ada waktu seperti sekarang ini, ya jam 10, jam 9, 11 menjelang sebelum matahari itu berada di atas kepala kita. Wal asr, kemudian juga waktu asar. Ya kan? والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ألا أقسم بالشفق والليل وما وسق والفجر وليال عشر والضحى والليل إذا سجى. وقوله juga asri innal insana fi khusr. Nah, ini adalah tafsir Al-Bahrul Muhit yang dikarang oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, salah seorang ulama ahli tafsir yang sangat terkenal sekali, yang wafat pada tahun Hijriah. Namanya, julukannya adalah Abu Hayyan Al-Andalusi. Nah, kata beliau di sini, kalau teman-teman baca, itu wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini adalah surat Makkiyah menurut pendapat Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Zubair, dan pendapat Ibnu Umar ulama. Dan menurut sebagian ulama yang lain, yaitu Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam Muqatil, dia adalah surat Madaniyah. Karena kenapa? Sebagian ulama ini, Mujahid, Qatadah, Muqatil. Mujahid ini siapa? Mujahidnya adalah muridnya Ibnu Abbas. Qatadah ini siapa? Qatadah ini adalah muridnya Ibnu Mas'ud. Muqatil ini siapa? Muqatil juga muridnya Ibnu Abbas. Karena apa? Mereka berkesimpulan ini dalam surat Madaniyah. Mereka berkesimpulan surat Madaniyah karena Allah bilang sebelum surat Al-Asr ini apa? Surat Al-Kautsar. Alhaakumut takatsur. Kemudian di situ ada ancaman, waqa'at tahdid, ada ancaman yang diulangkanlah sobat ta'lamun. Sekali-kali tidak, kamu itu pasti akan tahu. Kenapa ancaman untuk siapa ini? Ancaman untuk menjelaskan antara orang beriman dan orang kafir. Artinya, ya ini dianggap surat Madaniyah karena sudah ada banyak sekali syariat yang sudah disampaikan. Oleh karena itu, orang-orang mukmin dan orang kafir itu seharusnya sudah tahu banyak tentang agama ini. Itu kenapa kemudian para ulama, sebagian ulama seperti Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam Qatil berkesimpulan bahwa surat Al-Asr ini adalah. Tapi tetap gimana tadi seperti sampaikan jauh bahwa surat ini adalah surat Makkiyah karena memang tidak ada keterkaitan antara langsung yang berkenaan dengan sahun nuzul, yang berkenaan dengan jenis surat. Yang ada adalah makna umum saja antara surat Al-Asr ini dengan surat yang sebelumnya atau yang setelahnya. Nah, Al-Asr ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kali Allah bersumpah dengan makhluknya di dalam Al-Qur'anul Karim, maka sesungguhnya ini menunjukkan keagungan apa yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Ada setidaknya 5 tafsiran yang saya temukan, bukan hanya dari tafsir Abu Hayyan ini, ya, bukan tafsir Abu Hayyan, dari beberapa tempat, bahwa
Al-Asr ini dia tidak hanya ditafsirkan oleh para ulama tafsir bukan dengan waktu secara umum. Ada yang bilang bahwa Al-Asr ini adalah Al-Ashi. Al-Ashi pakai ain. Al-Ashi. Akhirnya ya. Apa itu Al-Ashi? Al-Ashi adalah waktu antara tergelincirnya matahari di sore hari dan sebelum dia terbenam. Ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. Ada yang bilang bahwa pendapat yang ketiga bahwa Al-Asr ini yang dimaksud dengan Al-Asr di ayat ini adalah dia adalah sholat asar. Jadi bukan hanya waktu asarnya. Lagi bahwa yang dimaksud dengan Al-Asr ini adalah az-zamanul mukhtassu bihi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Adalah waktu yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Artinya sebelum datang Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW diutus, sebelum Muhammad SAW diutus kepada kita, itu tidak masuk ke dalam sumpah demi masa di sini. Ini adalah pendapat yang keberapa? Keempat. Pendapat yang kelima bahwa Al-Asr di sini adalah antara waktu malam dengan waktu siang hari. Karena orang Arab dahulu terbiasa ya, mereka menyebut antara malam dengan malam hari itu adalah dengan sebutan al-asrani. Al-asrani. Alif lam ain qad ra alif nun. Al-asrani. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah yang sudah kita sampaikan tadi di awal bahwa Al-Asr ini adalah ad-dahr, waktu. Nih, qala Ibnu Abbas huwa ad-dahr. Dari sini di layar Al-Asr, qala Ibnu Abbas berkata bahwa Al-Asr yang dimaksud yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ini adalah ad-dahr. Apa itu ad-dahr? Ad-dahr bukan makan siang kalau kata orang Sunda. Ad-dahr belum, bukan itu. Tapi ad-dahr di sini adalah waktu secara umum, bukan hanya waktu yang terjadi di sore hari, di pagi hari, di malam hari, di siang hari, sebelum subuh, sebelum maghrib. Tapi dia waktu secara umum, bukan hanya waktu yang diutuskan untuk Rasulullah SAW, tapi juga waktu secara umum. Dari sejak awal mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, ya, karena waktu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia adalah makhluk. Kalau waktu adalah makhluk, maka sebelum ada waktu, Allah Subhanahu wa taala itulah tidak membutuhkan waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh difahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan ruang dan waktu. Nah, inilah salah satu pendapat yang banyak diikuti oleh mayoritas para ulama di Indonesia ini, ya, kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bukan itu inti yang akan kita carikan pada pagi hari ini, yaitu kalau kita lihat tafsiran misalnya Imam Fakhr Razi di tafsir yang lain, di tafsir Mafatihul Ghaib yang disebut oleh para ulama sebagai kitab yang paling luas, ya, paling luas isinya, paling dalam bahasannya. Sampai sebagian ulama bilang bahwasannya di kitab Mafatihul Ghaib ini adalah kullu syai'. Fi Mafatihil Ghaib kullu syai'in illa tafsir. Saking luasnya bahasanya Imam Ar-Razi, orangnya Imam Ar-Razi namanya, semuanya ada di dalam kitab Mafatihul Ghaib, kecuali tafsir itu sendiri. Ya. Saking apa? Saking luasnya, karena Imam Ar-Razi ini adalah imam yang menguasai banyak sekali ilmu pengetahuan, banyak sekali cabang ilmu pengetahuan. Bukan hanya tahu, tapi menguasai, master gitu. Polimet kalau istilahnya sekarang. Bukan hanya tahu banyak, bukan hanya punya wawasan, tapi memang apa? Dia itu ahli nahwu, dia itu ahli bahasa, dia ahli syair, dia ahli usul fikih, dia ahli falak,
ilmu falak, dan dia ahli tafsir, dan juga dia juga ahli ilmu nasab. Apa kata beliau ketika beliau menafsirkan al-asr ini? Kata beliau, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyumpah dengan waktu karena di dalamnya banyak sekali keajaiban. Karena di dalamnya banyak sekali keajaiban. Apa yang keajaiban yang Imam Razi maksud? Imam Razi adalah ini maksud dengan keajaiban karena di waktu itulah makhluk itu bisa merasakan nikmat. Di waktu itulah, di waktu-waktu yang mereka jalani, di hari-hari mereka, di masa kecil mereka, di masa muda mereka lah, mereka mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang mudah, masa-masa sehat, masa-masa sakit, masa-masa kaya, masa-masa miskin. Dan karena umur itu tidak bisa, waktu yang kemudian ketika dikumpulkan fragmen-fragmennya dia akan membentuk umur kita semua, itu tidak bisa, la yuqawwamu bi syai'in nafasatan wala, dia tidak bisa dibayar oleh apapun. Kalau misalnya ada pilihan di antara kita nih, teman-teman semua, mau pilih 1 miliar atau hidup 100 tahun, mau punya uang banyak atau hidup selama-lamanya, mau rumah yang besar, mobil yang banyak, atau waktu yang selama-lamanya. Kalau orang biasa melihatnya, pasti akan memilih dengan waktu. Ini orang biasa normal loh ya. Kalau orang yang nggak normal, pasti dia akan memilih uang, memilih harta. Ini kalau orang biasa, yang dia punya orientasi tentang hidup ini, dia pengen sukses di hidup ini, dia pasti akan memilih waktu. Tapi kalau orang yang nggak biasa, dia pasti akan memilih harta. Tapi ada orang jenis ketiga, yaitu siapa? Orang yang akan memilih menggunakan memilih waktunya bukan karena dia pengen sukses di dunia ini, tapi karena pengen sukses di akhirat. Bedanya di mana? Bedanya orang-orang biasa yang dia pengen hidup itu 1.000 tahun, dan ini Allah singgung di surat Al-Baqarah. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Orang-orang ahli kitab itu di masamu ya Rasulullah, dan juga sebelum mereka itu, mereka tuh pengen, orang musyrik juga, mereka tuh pengen hidup 1000 tahun. Agar apa? Agar mereka bisa mengamurkan dunia ini, agar mereka bisa sukses di dunia ini. Nah, tapi kalau orang beriman, ya mereka pengen punya waktu banyak, tapi mereka gunakan semaksimal mungkin beribadah, untuk berkarya, untuk berilmu, untuk beramal, terus gak berhenti. Karena kalaulah, kata Imam Ar-Razi, kalaulah orang ini punya 1.000 tahun, kalau doya ada al-fasnatin fima la ya'ni, kalaulah ada orang yang dia hidup itu 1.000 tahun, kemudian dia sia-siakan 1.000 tahun ini, 999 tahun, kurang hari terakhirnya dia bertaubat, ya kan? Maka itulah yang akan jadi penentunya. Itulah yang akan menentukan nasib dia di akhirat. Orang hidup 1.000 tahun dalam kemaksiatan, dalam kekufuran, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, gak pernah mikirin tentang akhirat. Namun kemudian di hari terakhirnya, di hari di mana dia mati, dia bertaubat, dia masuk Islam, dia hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keajaiban yang sebetulnya memang para satu hari itu saja karena dia bertobat surga 1.000 tahun. Makanya kata para ulama, susunan waktu yang
1000 tahun seorang hidup dalam kemaksiatan, kemudian hanya karena satu hari terakhir hidupnya dia asmankan untuk kebaikan, untuk ibadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu bahwasannya yang paling mulia adalah waktu yang sempit yang digunakan untuk beriman kepada Allah dan beramal. Nah, makanya kata Rasulullah SAW dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di kitab Musnadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa inna minas sa'adati an yatula umral abdi wa yarzuqahu Allahul inabah. Wa inna minas sa'adati an yatula umral abdi wa yarzuqahu Allahu al-inabah. Dan sesungguhnya kebahagiaan yang sejati adalah kalau umur seorang bisa panjang dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada dia dengan pertaubatan di setiap harinya. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita waktu yang banyak dan juga amal yang banyak. Karena apa? Karena di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala bilang innal insana lafi khusr. Semuanya manusia itu semuanya di dalam kerugian. Inna itu adalah alat penekanan dalam bahasa Arab. Namanya huruf taukid. Al-insan itu manusia secara umum, baik laki-lakinya, perempuannya, tuanya, lam di huruf lafi yang juga berarti penekanan, yaitu lam taukid la fi khusr. Fi khusrin. Khusrin di sini dengan tanwin di akhirnya teman-teman, itu adalah isim nakirah atau kata indefinitif, yang kata indefinisikan secara khusus, yang kemudian berdampingan dengan taukid, dengan penekanan, maka sesungguhnya ini berarti umum. Semua manusia berada dalam semua kerugian, dalam semua kerugian demi masa. Semua manusia, tua baiknya, tua mudanya, baiknya, jahatnya, semuanya dalam kerugian. Imannya, kafirnya dalam kerugian. Ini insan fi khusr. Ini kalau kita baca ayat 1 sama ayat 2 dulu ya. Ini kita belum beranjak nih. Jangan kita nanti, oh iman yang beriman juga. Nah, dulu. Tapi khusr. Apa kata Imam Abu Hayyan di sini? Lafi khusr di sini adalah al-ghubn dan an-nuqsan, kerugian dan kekurangan. Maka semuanya dalam kerugian, dalam bentuk kerugian, dalam bentuk keburukan. Kecuali mereka yang tidak ada pengecualiannya. Setelah umumnya diumumin semua di dua pertama, siapa yang Allah keluarkan dari jenis kerugian? Dari semua kerugian. Siapa mereka yang Allah bersihkan dari kerugian? Yaitu orang yang beriman, satu, alladzina amanu. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat, orang beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, dan mereka saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Apa yang dimaksud dengan bil haq di sini? Bil haq di sini adalah al-Islam menurut para ulama. Ada yang bilang al-haq di sini adalah dakwah. Mereka sering berwasiat untuk mengajak kebaikan. Ada yang bilang bahwasanya al-haq di sini adalah Islam saja secara umum. Namun apapun itu tafsirannya, semuanya itu benar selama itu menggiring kita kepada kebenaran yang satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber kebenaran. Nah, saya ingin
berkisah ya, menyampaikan kepada teman-teman semua beberapa kisah contoh dari para salafus saleh, dari para ulama dari dahulu kala hidup. Bagaimana mereka sih sebenarnya memaksimalkan waktu mereka. Kita pernah dengar kan kalau misalnya Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya yaitu ketiga, yaitu satu untuk tidur, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk bangun, dan juga sepertiga lagi untuk membaca dan menulis atau berzikir. Ada lagi yang membagi keempat, seperempat malamnya di waktu seperempat malamnya untuk tidur, seperempat malam lagi untuk sholat, seperempat malam untuk zikir, dan seperempat malam lagi untuk menulis. Nah, ada ternyata contoh yang lebih uh, uh, dahsyat gitu ya, yang lebih dahsyat. Tadi saya sempat singgung bahwa Imam Ar-Razi yang tadi dia menguasai banyak sekali ilmu bidang keilmuan, dia menguasai tafsir, dia menguasai bahasa, menguasai syair, menguasai mantik, menguasai matematika, menguasai ilmu falak. Kenapa kalau dia bisa sampai begitu? Kata beliau ketika menulis tafsir Mafathul Ghaib ini, ketika beliau selesai mengarang kitab tafsir Mafathul Ghaib, dia bilang, "Tamma tafsiru hadhihi surah bihamdillahi ta'ala yaumal arbi'a as-sabi' min Sya'ban. Khutima bil khairi war ridwan sanata ihda wa sittimi'atin. Faqad kuntu dhiqas sadri jiddan bisababi wafatil waladi salih Muhammad taghammadahu Allah bir rahmati wal ridwan wa khassahu bi darajatil fadli wal ihsan." Apa kata beliau? Tafsir Mafathul Ghaib ini sangat agung ini. Alhamdulillah kata dia, telah aku selesaikan penulisannya semuanya 30 juz itu pada hari Rabu tanggal 7 bulan Sya'ban tahun 601 Hijriah. Saat itu kata beliau, saat itu aku sedang sedih sekali. Aku sedang terhimpit sekali. Aku sedang galau sekali. Kenapa galau? Apa yang menyebabkan Imam Ar-Razi galau? Kata beliau, karena anakku yang paling aku cintai, yang paling saleh, yang bernama Muhammad, itu wafat meninggal. Artinya, Imam Ar-Razi menyelesaikan tafsir ini itu sambil menahan rasa sedih yang dia tanggung karena anak kesayangannya bernama Muhammad meninggal. Saya yang Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kami coba dengan meninggalnya bapak ya, sebulan lalu, itu dunia berasa runtuh. Kayak waktu itu rasa berhenti, nggak percaya. Ngapa-ngapain tuh malas, ngapa-ngapain itu nggak semangat, futur. Mau ngelanjutin beribadah, mau ngelanjutin tilawah, mau ngelanjutin berdakwah, itu semua jadi awas, jadi Allah sedih gitu. Ya kan, sehingga banyak kemudian aktivitas saya di bulan Ramadan kemarin ya yang agak tersendat, banyak tersendat sekali, banyak kemudian target-target sudah saya susun itu tidak sampai sebagaimana saya rancang di awal. Karena qadarullah wafat almarhum bapak. Jadi saya mengerti betul apa maksud dari Imam Ar-Razi ini. Bayangkan, anak meninggal, anggota keluarga terdekat meninggal, namun beliau masih kekeh untuk tetap menyelesaikan kitab tafsir ini sampai selesai. Makanya kemudian Mafathul Ghaib ini buat para penikmat tafsir ini adalah harta karun yang tiada banding. Dan beliau ketika menulis tafsir Al-Asr ini itu memang benar-benar dari hati. Karena memang merasakannya betul. Kata beliau di tafsir surat Al-Asr, kata beliau,
bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini karena malam dan siang hari adalah kesempatan yang sering kali diakses oleh manusia. Dan oleh karena itu, bersama itu pula, waktu itu adalah sebuah nikmat yang tidak memiliki aib. Az-zamanu ni'matun khalisatun la aiba fiha. Innamal khasiru, yang sesungguhnya memiliki aib itu al-ma'ibu, yang banyak sekali keburukannya, merugi itu adalah manusia. Maka suksesnya waktu, hebatnya sebuah zaman itu bukan karena zaman itu adalah zaman emas, the golden age, ya, di masa-masa 7 abad keemasan di Andalusia, ya, 3 abad keemasan di Jazirah Arab, dan kemudian berbelas-belas abad keemasan di Khilafah Turki Ottoman. Itu terjadi bukan karena abad-abad itu adalah emas sendiri, dia tidak bekerja sendiri. Waktu itu, ya, itu bahkan tidak memiliki aib, dia adalah nikmat yang menentukan sebuah zaman itu menjadi emas atau dia menjadi batu rongsokan yang tidak berguna sama sekali. Zaman the dark age itu adalah orang-orang yang hidup di dalamnya. Dan ini Imam Ar-Razi menulis tafsir ini langsung dari hati. Makanya kemudian saya setiap kali futur, setiap kali malas, saya selalu ingat sama Imam Ar-Razi ini, yang satu ini. Ya, teman-teman nggak akan temukan di layar ini karena saya nggak lagi buka tafsir Ar-Razi, saya lagi buka tafsir Bahrul Muhit, Al-Bahrul Muhit. Karena itu teman-teman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah, kisah yang lain yang bisa saya sampaikan pada hari ini adalah juga salah satu kisah yang masyhur sekali, ya, yang datang dari salah seorang murid dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang bernama Al-Imam Abu Yusuf. Al-Imam Abu Yusuf. Sama, beliau ketika anaknya meninggal, coba bayangkan ya, ketika anaknya meninggal, nih, ketika anaknya meninggal, ini Abu Yusuf nih, dia adalah orang yang pertama kali dijuluki Qadil Qudot. Dia adalah orang yang pertama kali dijuluki apa? Hakimnya para hakim itu tinggi di zaman apa? Ya. Ya. Di zaman kekhilafan Abbas ya. Dia beliau wafat di tahun 100. Dia dimandikan dan Imam Abu Yusuf bilang, aku tidak memandikan anakku yang meninggal, anak laki-laki yang meninggal. Aku tidak menguburi anakku yang meninggal karena aku takut ketinggalan satu materi pelajaran yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Dan aku nggak tahu apa yang lebih rugi. Aku nggak tahu rugi yang lebih besar. Satu momen saja bersama Abu Hanifah. Masya Allah. Jadi
Pantas kemudian mau Abu Yusuf ini itu sangat terkenal. Khalifah Rasul Al-Khalif berkabung bulan-bulan. Imam Malik itu berkabung. Imam Syafi'i juga sangat sedih. Kenapa? Karena mereka semua sepakat hari di mana Imam Abu Yusuf meninggal, kita orang yang paling alim di dunia ini secara mutlak. Karena orang alim sekali dan dia mengorbankan, bisa sampai kepada derajatnya yang paling tinggi itu di mata manusia karena dia mengorbankan kecintaan kepada keluarganya untuk apa? Untuk mengejar kemuliaan. Maaf terus. Nah, ini wafatnya Abu Yusuf ini itu lebih ajib lagi. Gimana wafatnya Abu Yusuf? Diceritakan dari Ibrahim Al-Jarrah Al-Kufi bahwa suatu ketika Abu Yusuf ini sakit gitu. Dia sakit dan seakan-akan sakitnya ini parah banget, pengen meninggal sebentar lagi gitu. Maka kemudian muridnya ini yang bernama Ibrahim Al-Jarrah itu menziarahi Abu Yusuf. Dan dia temukan fawajathu mughman alaih. Aku menemukan Abu Yusuf terbaring di atas ranjangnya dalam keadaan pingsan, saking dahsyatnya penyakitnya. Maka kemudian datanglah si Ibrahim, sadar bahwa Abu Yusuf ini, kemudian tersadar beliau, lalu beliau siuman dan mengatakan, "Hei Ibrahim, coba saya pengen berdiskusi dengan kamu. Mata kulotin masalah. Saya pengen berdiskusi. Apa? Diskusi apa ya wahai Abu Yusuf? Tapi kamu dalam kondisi sekarang nih, udah pingsan, pingsan sedikit-sedikit pingsan, dikit-dikit sadar. Itu kamu pengen ngasih diskusi aku?" Kata kata Abu Yusuf, "Wala basa bidzalik nadrusu la'allahu yanjubihna." Ya nggak apa-apa juga. Meski aku lagi sakit parah, dikit-dikit pingsan, ya nggak apa-apa, kata Abu Yusuf. Bayangkan betapa tenangnya beliau. Dan kata beliau, barangkali dari masalah yang kita diskusikan, ya, saya akan sembuh. Halo. Kemudian Abu Yusuf mulailah diskusi itu dan bertanya kepada Ibrahim, "Hei Ibrahim, mana yang lebih utama dalam masalah melempar jumroh ketika manasik haji?" Oke, mana yang lebih utama buat orang-orang yang sedang melaksanakan haji ketika mereka melempar jumrah? An-yarmiyaha masyian aw rakiban. Apakah mereka harus melempar dengan jalan kaki atau dengan mengendarai kendaraan? Dalam masa itu mungkin onta ya, atau keledai. Keledai. Keledai atau keledai? Apapun lah. Keledai ya. Nah, mana lebih utama? Kata kita Abu Hanifah bertanya kepada siapa? Ibrahim. Mana lebih utama? Lalu kemudian Ibrahim berkata, "Ya Abu Yusuf, sungguhnya buat orang yang sedang melempar jumrah ketika haji, lebih utama itu untuk apa? Untuk berkendara di atas onta." Kata Abu Yusuf, "Kamu salah." Kemudian Ibrahim menjawab lagi, "Kalau gitu masyian, kalau gitu dengan berjalan saja, dengan berkendaraan." Kata Abu Yusuf, "Tidak, kamu salah." Maka kemudian Abu Ibrahim bilang lagi, "Kalau gitu dua-duanya sama-sama utama." Lalu kemudian Abu Yusuf bilang, "Kamu juga salah." Lalu maka Abu Yusuf menjawab pertanyaannya, membenarkannya. Abu Yusuf membenarkannya dan kemudian bilang,
Abu Yusuf mengoreksinya dan kemudian bilang, kalau di tempat jumroh, kan tempat jumroh itu kalau teman-teman itu nanti insya Allah lah ya, suatu saat diberikan haji semua, insya Allah, amin amin. Itu jumroh tuh panjang banget gitu. Nah, ada tempat-tempat yang memang disunahkan untuk berdoa, ada tempat-tempat yang cukup hanya melempar saja gitu. Ada posisi-posisinya gitu. Maka kata beliau, di tempat-tempat yang disunahkan untuk berdoa, maka yang lebih utama adalah dia berjalan. Adapun tempat-tempat yang tidak disunahkan untuk berdoa, maka lebih baik untuk dia itu berkendara. Oke kan? Selesai itu masalah jelasin. Oke, Ibrahim akhirnya ngangguk, Ibrahim Al-Jarrah ini. Lalu kemudian dia pun beranjak pamit. Ya, beranjak pamit, izin, Abu Yusuf, aku izin ya pamit ya. Sepertinya engkau sudah kelelahan nih. Gitu kan. Bayangkan, udah mau meninggal, detik-detik meninggal yang sakit, lagi sangat sakitnya gitu. Masih berdiskusi tentang masalah fikih. Maka berizinlah Abu Rahim Al-Jarrah untuk beranjak pamit dari Abu Yusuf. Belum aku sampai, kata Ibrahim. Belumlah aku sampai. Fama balagtu baba dari hatta sami'tu as-saraha alaih. Wa idza huwa qad mata rahmatullah alaih. Aku belum sampai nih ke pintu rumahnya dia. Belum sampai. Tiba-tiba aku mendengar teriakan dari dalam rumah, dari dalam kamar. Dari keluarga dekatnya Abu Yusuf yang menemani Abu Yusuf. Aku mendengar teriakan. Aku kaget. Dan setelah aku cek, ternyata Abu Yusuf telah meninggal. Dan subhanallah, inilah cara ulama-ulama yang menghabiskan waktu, yang kenapa mereka itu disebut dengan rahmatullah, dengan rahimahullah, dengan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka meski mereka bukan sahabat. Abu Yusuf bukan sahabat, dia dari kalangan tabi'in atau tabi'un atau tabi'in ya. Bisa tabi'in atau bisa tabi'in. Tapi kita para ulama menjadi yang radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Kalau radhiyallahu anhu itu untuk sahabat. Kenapa? Karena dia itu benar-benar mencerminkan sosok orang memang Allah Subhanahu wa taala pasti ridhoi. Itu apa? Itu mereka yang memaksimalkan waktu mereka itu dengan maksimal sampai menjelang akhir hayatnya. Yang kemudian kalau kita baca itu kita jadi merinding. Saya kalau baca itu jadi merinding. Teman-teman kalau pengen motivasi lebih lanjut tentang waktu, teman-teman bisa beli buku karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang berjudul Waktu di, atau saya lupa terjemahan bahasa Arabnya, tapi yang saya biasa jadikan bacaan di waktu-waktu saya kalau lagi futur, kalau lagi tidak semangat, kalau lagi kebanyakan tubir, lagi kebanyakan main, lagi kebanyakan capek, itu saya baca kitab ini, namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Qimatuz Zamani Indal Ulama. Nilai zaman di sisi para ulama. Karena Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nah, saya ingin tutup majelis kita, atau saya ingin akhiri majelis kita dengan menyebutkan beberapa hal yang kemudian bisa membantu kita untuk memaksimalkan waktu ini. Ya, karena selain yang Allah Subhanahu wa taala sudah tampakkan di surat ayat ketiga di surat ini sendiri, yaitu ya mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang sering berwasiat dengan kebenaran, mereka yang berwasiat kepada kesabaran, bahwa orang-orang yang beriman yang kemudian yang beriman dan kemudian itu dia beriman dan kemudian beramal soleh untuk dirinya sendiri, maka itulah orang yang insya Allah selamat. Dan kemudian orang yang beriman dan beramal soleh, lalu kemudian dia berdakwah wa tawassaw bil haqqi, maka itu adalah sebaik-baik orang yang beruntung, yang Allah Subhanahu wa taala lepaskan dari kerugian. Nah, tetapi orang yang lebih tinggi paling derajatnya adalah orang-orang yang mempunyai keimanan, yang beramal soleh, yang berdakwah, yang saling menasihati tentang ilmu, menasihati, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga bersabar di atasnya. Karena
sedikit sekali orang yang bisa bersabar di atas cobaan. Banyak, kalau mau hijrah-hijrahan kita bisa hitung itu banyak sekali. Tapi yang istiqomah di atas kesabaran, saling berwasiat, saling menasihati dalam kesabaran itu jumlahnya sedikit. Maka kata salah orang ulama, orang yang berhasil memaksimalkan keempat kategori ini, dia adalah orang-orang yang muwaffaqun. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haudzin azim. Kata Rasulullah di surat Al-Qasas. Orang-orang ini kata Allah surat Al-Ankabut, maaf. Mereka orang-orang yang sabar dalam ketakwaan, dalam dakwah, dalam keimanan, dalam beramal soleh, dalam dakwah, dalam ilmu adalah orang-orang yang lu hadzin azim, orang yang diberikan keberuntungan yang sangat besar. Nah, untuk membantu kita memanage ilmu ini, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ibnu Jauzi ini adalah orang yang sangat terkenal dengan ilmunya. Beliau lahir dan wafat di abad ke-6 Hijriah. 6 Hijriah. Beliau ini orang yang disebut sebagai orang yang memiliki karangan lebih dari 1000 buku di semua yang keilmu dari beliau. Beliau mati, karyanya adalah teman-teman bisa baca dan jadikan motivasi. Itu adalah Sayyidul Khatir, tulisan-tulisan beliau, perkenalan beliau. Kalau sekarang itu ibaratnya kayak status lah, itu status kita sekarang. Dikumpulkan di catatan-catatan beliau, pandangan-pandangan beliau, pengamatan-pengamatan beliau tentang kehidupan ini buat catat di kitab ini. Kata beliau, apa rahasia dia bisa sampai mengarang waktu itu, mengarang buku-buku kitab yang begitu banyak ini? Beliau adalah ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, banyak banget lah pokoknya. Ahli sejarah, ahli sirah, ahli mantik, ahli syair, ahli usul, semuanya. Seperti tadi Imam Ar-Razi. Kata beliau, aku bisa begini adalah dengan cara al-infirat wal uzlatu mahma amkan. Aku menyendiri. Aku banyak sekali menjauhi manusia. Aku tidak ingin banyak-banyak bergaul dengan manusia. Lebih khusus al-battalun. Siapa al-battalun? Al-battalun adalah manusia-manusia yang suka berleha-leha, yang suka menghabiskan waktu mereka dengan kesia-siaan. Kalau sekarang ya sebutlah kita-kita ini al-battalun. Kenapa? Karena kita-kita ini orang yang suka rebahan. Nah, yang pertama agar kita bisa menghabiskan waktu itu kita harus punya waktu yang lebih banyak untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya tutup medsosmu, tutup Instagrammu, tutup Twittermu, tutup WhatsAppmu. Berikan waktu yang banyak untuk diri sendiri setiap hari. Lebih banyak. Bukan berarti tutup selama-lamanya ya, 24 jam kita nggak buka medsos sama sekali. Nah, itu juga nggak boleh. Itu artinya nggak mau bermuamalah dengan manusia, itu tidak boleh. Tapi harus kita punya waktu yang banyak untuk diri kita sendiri. Dan kemudian yang kedua, apa rahasia Ibnu Jauzi? Beliau ini terkenal dengan al-ikhtaru ala salam atau haja muhimmah liman yalqa. Beliau itu sangat menyingkat salam. Atau kalau lagi ketemu sama orang, punya hajat, punya urusan, dia singkat urusan ini pendek mungkin. Kalau bisa urusan ini diselesaikan dalam waktu 5 menit, diselesaikan waktu 5 menit. Cepat sekali, nggak mau bertele-tele. Kemudian yang ketiga, waqillatul akli. Aku sedikit makan. Ini sedikit makan, ini nggak ada. Saya baca hampir semua biografi ulama-ulama besar. Mereka yang mengharumkan peradaban dengan ilmu dan karya, dengan dakwah, dengan amal. Nggak ada yang saya temukan mereka itu suka makan. Artinya makan banyak gitu, nggak ada. Hampir semuanya itu sedikit makan. Imam An-Nawawi, imam kita semua, Imam Syafi'i, muridnya, imam yang dianggap sebagai rujukan paling kuat dalam mazhab Syafi'i, itu tidak pernah kenyang selama 40 tahun. Oke lah tuh, ini juga dilakukan oleh Ibnu Jauzi. Sedikit sekali makan.
Kemudian kata beliau, fa inna kasratahu sababun nawmut tawil wa dhiya'il lail. Karena banyak makan itu adalah penyebab tidur yang panjang dan kemudian malam hari tidak bisa digunakan untuk berzikir, menulis dan beribadah, bermunajat, bersolawat pada Rasulullah SAW dan juga salat, tegakkan salat tahajud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 tips dari Ibnu Jauzi rahimahullah taala bagaimana kita bisa menghasilkan waktu, dan 3 tips ini diterapkan di semua bidang karya kita. Enggak hanya buat para penuntut ilmu syar'i, tidak. Semua apapun cabang, apapun bidang, apapun potensi yang kita miliki, ini adalah syarat-syarat mutlak yang harus kita maksimalkan kalau kita pengen maksimal. Kalau kita pengen punya karya yang kemudian berimpact besar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana Pak kalau emang kita ini harus berdakwah kepada Allah setiap hari? Sekarang kita harus jadi influencer, ad-da'watu ad-da'i ila Allah. Semua kita harus menggunakan medsos. Maka saran saya, nasihat saya, gunakan waktu-waktu kita, dan saya yakin teman-teman semua di sini masih seumuran saya yang masih muda-muda. Waktu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah waktu yang paling baik, dan sebaik-baik dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah yang didasari atau yang mengajak manusia kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu lebih banyak untuk belajar dulu, baru kemudian kita yakin benar-benar, baru kita tulis, baru kita sampaikan, baru kita ajak saudara dan juga keluarga atau kenalan siapapun yang kita ingin ajak kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua dan menyelamatkan kita dari kerugian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Asr ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, dan kalau ada yang salah mohon dimaafkan, dan kalau benar maka sebenarnya itu semua datang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Ustadz Bashir yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya dipersilahkan kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan. Sudah ada yang menyalakan fitur raise hand. Kepada Ummu Hufaz, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan. Dipersilahkan untuk diketik mungkin ya pertanyaannya di fitur chat. Ya, silahkan Ummu Hufaz untuk menyampaikan pertanyaannya di fitur chat Zoom. Ya, kepada para peserta, mohon maaf untuk satu persatu ya. Jadi satu pertanyaan dulu, kemudian nanti dijawab. Tadi yang pertama Ummu Hufaz, silakan kepada Ummu Hufaz untuk menyampaikan pertanyaannya lewat fitur chat. Nanti selanjutnya silakan raise hand lagi dan akan saya persilahkan.
Ya, sudah ada 4 penanya ya. Yang pertama ada Umu Hufaz, yang kedua ada Anggi, yang ketiga ada Novilianti, dan yang keempat ada Aini Abriani. Sesuai urutan, silakan menyampaikan pertanyaannya. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari Umu Hufaz, saya akan bacakan pertanyaan dari Anggi. Syukron Ustadz atas penyampaian materinya. Ana izin bertanya, apabila kita sudah mengatur waktu sebaik mungkin, namun ada waktu di mana agak futur dalam melaksanakan schedule yang ada, bagaimana cara meningkatkan atau membangkitkan kembali semangat dalam mengatur schedule yang ada? Kepada Ustadz Bashir, tafadhol untuk. Ya, sama pertanyaannya ditambah khairan kembali buat makanya bagaimana kemudian kita sudah buat plan ya, buat plan yang bagus untuk mengatur waktu kita, tapi masih buka futur gitu kan. Nah, ini bisa diatasi setidaknya dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan mengevaluasi ulang apakah daily planner atau weekly planner atau monthly planner baik itu ya atau yang setiap tahun gitu ya, itu apakah sudah sesuai dengan kesanggupan dengan target yang ada. Artinya kita punya target, kita punya kesanggupan, kita punya planning. Nah, itu harus sesuai. Misalnya kita pengen nulis buku, kita pengen masuk perguruan tinggi yang bagus. Misalnya kita pengen dapat kerjaan yang bagus. Misalnya kita pengen ngafal Al-Quran 30 juz. Nah, itu target yang tinggi, target yang nggak bisa dicapai dengan waktu yang singkat dan juga planning yang asal-asalan. Padahal kemampuan kita itu sudah semakin berkurang. Apalagi fokus kita di hari ini itu susah sekali. Jarang sekali ditemukan orang hidup dengan HP di tangannya, dengan Instagram dibangun tidur dan sebelum tidurnya, dengan Twitter di mukanya setiap malam, dengan WhatsApp, dengan YouTube, dengan semuanya. Jarang sekali ada orang yang bisa fokus. Dan kekuatan utama dari memaksimalkan planning harian kita yang awalnya kita sudah sangka ini bagus nih kayaknya nih, nah insya Allah cocok lah buat aku, itu adalah fokus, kekuatan untuk memaksimalkannya. Dan karena susah sekali orang bisa fokus, maka evaluasi lagi. Kita berarti harus mengevaluasi planning itu. Maka untuk hiburan media sosial, hiburan nonton drakor lah atau apalah, itu semua tinggalkan yang memang benar-benar tidak kasih manfaat sama sekali. Hiburan itu boleh berhibur, tiada salahnya, asal hiburan itu mubah gitu. Namun apabila hiburan itu berlebihan, hiburan itu mengenakan kita dari planning dan kemudian membuat kita berantakan planning itu, dan karena berantakan planning kita jadi juga futur, kita jadi malas, ya kan? Maka kita harus bikin planning itu khusus waktu untuk memang hiburan, untuk kita refreshing, dan itu memang kita disiplin. Jadi jangan hanya disiplin ketika kita serius, tapi disiplinlah ketika kita berlibur. Maksudnya gini, saya akan buka Instagram, saya akan buka Twitter, saya akan buka YouTube, saya akan menyapa teman-teman, saya akan nongkrong-nongkrong grup WhatsApp, saya akan telepon-teleponan sama
teman-teman, saya akan tubir-tubir ya istilahnya. Itu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Ini misalnya saja. Meski waktu malam itu waktu yang makruh untuk apa? Untuk berbincang-bincang. Tapi ini misalnya saja. Maka jadikanlah jam 8 sampai jam 9 malam itu waktu itu, untuk hiburan dan disiplin. Gitu. Disiplin. Agar apa? Agar kemudian ketika kita sudah masuk lagi ke fase pelanjutan yang berikutnya, itu kita sudah kembali fresh. Jadi itu ya, saya kira yang kenapa banyak sekali terjadi putus tengah jalan, padahal planning sudah begitu pandai, sudah begitu cakap kita buat. Kita udah beli muslim planner, kita udah bikin muslimah, udah apa namanya, beli muslimah planner yang harganya 99.000 ya, atau berapa lah. Nah, mungkin itu mahal, yang warnanya udah bagus-bagus, udah kita tulis target bulan ini apa, 2 tahun lagi aku mau nikah, pengen ketemu sama bla bla bla, maka aku harus memantaskan diri. Tapi gimana caranya kalau bisa sampai ke sana kalau kita bahkan belum bisa mendisiplinkan diri kita dalam hal yang tadi, remeh-temeh hiburan gitu. Dan itulah contoh dari Rasulullah SAW dan Aisyah, Siti Aisyah itu punya waktu memang untuk bermain gitu, punya memang waktu untuk bermain, dan itu disiplin. Kalau sudah bukan lagi waktu bermain, ya sudah nggak bermain, nggak lagi bercanda, nggak lagi uh, leha-leha. Nah, itulah kemudian yang dibuat buat kawan-kawan semua. Allah Ya, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab ya Anggi jawaban dari Ustadz Bashir. Selanjutnya pertanyaan kedua saya akan bacakan dari Uknofilianti. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, mengapa Allah tidak langsung menggunakan kata ad-dahru yang bermakna waktu secara umum, misalnya wadahru, apa rahasia atau keistimewaan di balik kata al-asr sehingga Allah menggunakan kata tersebut pada surat yang berkenaan dengan waktu atau masa? Jazakallah khair. Ya, nah, ini, terima kasih pertanyaannya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat asoro dan rom? Kenapa? Allah lebih persisnya apa? Namun hikmah itu bisa banyak. Hikmah itu bisa kita lihat di banyak sisi, dan ada yang Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan melalui bisikan yang Allah titipkan berupa rahasia yang Allah sampaikan kepada para ahli tafsir, para ulama. Kalau kita baca kita tafsir yang tadi yang saya lebih buka ini, ya disebutkan bahwa kenapa disebutkan dengan asoro bukan daharo, bukan dahrun, bukan kenapa asrun bukan dahrun, karena tadi saya singkatkan kepada para ulama adalah asar ini siapa yang terlewat dari sholat asar, maka seakan-akan dia sudah kehilangan harta dan anaknya, sangat merugi. Ini sholat asar ya. Nah, maka wallahualam bisawab, kata para ulama, kenapa digunakan asar dan bukan kalimat waktu, bukan zaman. Kan zaman kan juga dari bahasa Arab ya, teman-teman. Zaman. Kenapa nggak gitu? Zaman innal insana lafi khusr. Kenapa wal asri innal insana lafi khusr? Dan juga kenapa bukan wad dahar innal insana lafi khusr? Dan juga kenapa bukan wal waqt? Al waktu juga dari kata bahasa Arab, teman-teman. Al waqtu wa qata. Nah, bukan wal waqti dan dari waktu. Ya, kenapa? Karena tadi al asr ini yang mewakili mana-mana yang lebih luas lagi. Jadi nanti masuk ke sholat asar,
dia masuk ke cara orang Arab itu menggambarkan malam dan siang. Dia masuk juga ke satu makna yang unik lagi, yaitu uh, al-asr. Teman-teman tahu jus bahasa Arab itu namanya biasa disebut dengan al-asir. Asir itu artinya perasan buah. Al-asir di bahasa modern sekarang itu dimaknai dengan perasan buah atau jus. Ya. Nah, sesuatu yang diperas itu berarti yang tidak bermanfaat biasanya itu sudah terbuang. Akhirnya yang kita nikmatin itulah yang paling bermanfaat. Biasanya begitu ya. Mesti nggak selalu begitu. Karena sebagian buah juga ketika dia di jus malah semakin hilang gizinya. Tapi kita biasanya beranggapan seperti itu agar lebih mudah dinikmati dan juga lebih praktis dan juga lebih enak dan nikmat kan gitu. Nah, ini dari sumber kata yang sama. A, so, ro. A, so, ro. Artinya, Allah alam bisawab, mungkin Allah menggunakan al-asr di sini, lain tadi karena dia bisa masuk ke fikih sholat, dia bisa masuk ke fikih bahasa, karena dia adalah perasan yang Allah Subhanahu wa yang telah Allah Subhanahu wa taala tampilkan. Ini loh, kalau pengen nikmat yang bisa kalian nikmati sebesar-besarnya, yang bisa kalian harus hargai, yang mesti kalian tidak bisa tawar oleh apapun, atau Allah alam bisawab. Ya itu tadi jawaban. Iya, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan dari Novi ya tadi. Ya, sekarang Ana akan bacakan pertanyaan dari Hufaz ya. Panji dan baru dibacakan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan kami para perempuan yang ketika nanti menjadi istri dan ibu, waktu untuk beribadahnya tidak sebanyak ketika sebelum menikah. Kadang perubahan itu tidak sedikit membuat para muslimah menjadi futur. Bisa dipahami Ustadz pertanyaannya? Ya, bisa. Ya, walau bisawab ya, ini pertanyaan yang sebenarnya bukan fieldnya saya, bukan zonanya saya, karena pertama saya juga belum merasakan ya bagaimana jadi orang yang punya keluarga gitu. Tetapi kalau melihat contoh dari para sahabat dan juga contoh dari ibu saya sendiri, Allah SWT menjaga dan menganjurkan ibunya, memberkahi kehidupan dan akhiratnya. Justru ketika seorang wanita itu sudah berumah tangga, dia menjadi seorang ibu, justru itulah sebenar-benarnya kebermanfaatan seorang perempuan untuk umat dan untuk agama ini. Ketika dia masih sendiri, dia tidak bisa memaksimalkan, ini yang saya tangkap dari ibu dan juga para sahabat, para sahabat yang lain itu sangat mengajar kemuliaan menjadi seorang ibu. Makanya kita baca sejarahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu menikah dengan usia yang sangat muda. Selain karena itu adalah bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sosialnya ada perempuan maka tidak ada generasi. Maka baik atau
sebuah bangsa, kata orang-orang di luar sana, itu ditentukan oleh kalau tidak ada perempuan. Siapa yang bisa menghadirkan, bisa menjadi agent of change, itulah sebaik buruk-buruk kerugiannya masuk dalam kategori wal asri inna insana. Ya, jazakallah khair. Itu tadi jawaban. Ya. Tadi pertanyaan atas Ummu Fukas ya. Pertanyaan selanjutnya akan Anda bacakan dari Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ucapan Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran itu sahih, atau apakah ada ajarannya dari Rasulullah SAW? Apaan Ustadz, karena masih ragu mana dalil yang sahih perihal ini. Jazakallah khair atas penjelasannya. Ada. Ya, Waalaikumsalam. Tentang membaca Al-Quran, meski ini aku dari tema ya, dari tema khusus kita pada hari, tapi tidak apa karena kita masih bicara tema umum tentang Al-Quran. Dan sependek yang saya tahu, saya langsung menanyakan masalah ini kepada dua guru yang memang memiliki dua pendapat yang berbeda. Jadi sebelum saya jauh-jauh bicara tentang perbedaan antara imam-imam fikih yang hidup di masa lampau, sudah langsung memastikan hukum Sadaqallahul Azim ini pada dua guru saya yang memang memiliki dua pendapat yang berbeda. Artinya teman-teman, bahwa masalah Sadaqallahul Azim dalam membaca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Quran ini adalah masalah cabang, bukan masalah pokoknya. Mengeluarkan kita dari keimanan, bukan. Ini bukan, sekalipun ini dibilang bid'ah oleh satu kelompok, ini bukanlah bid'ah yang mukaffirah, bukan bid'ah yang membuat kita kafir. Ini cuma bid'ah yang menurut mereka dengan sebuah hal yang baru yang kemudian melanggar. Dan ini menurut salah seorang guru saya yang ditanyakan, kata beliau, ahlul hadis tidak mendapatkan hadis-hadis yang sahih yang dikenal dengan kata cara bagaimana membaca Sadaqallahul Azim SAW itu tidak ditemukan yang sahih. Ini menurut guru saya, seorang saya, beliau tidak ada Rasulullah SAW membaca Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. Adapun guru saya satu lagi, sebelum itu, maka guru yang tadi yang pertama ini yang bilang bahwa tidak ada Rasulullah, kata beliau, maka membaca Sadaqallahul Azim itu sebaiknya tidak dibaca, tidak dilakukan ketika saya membaca Al-Quran. Adapun guru saya yang lain, dan saya lebih lebih tenang dengan jawaban ini, adalah guru yang agung, itu Fadilatul Syekh Tamim Az-Zu'ali. Kalau teman-teman lihat di Instagram saya, itu merupakan guru saya kemarin ketika di Madinah. Dan saya langsung bertanya kepada beliau, memang Sadaqallahul Azim bukan hal yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi itu jumhur bilang bahwa kalau itu bukan sunnah. Terus sekalipun ini dikatakan bid'ah, ini bukan bid'ah yang fasik. Mereka kelompok kedua ini dan Syekh saya ini tidak ini bilang ini bid'ah, ini merupakan sunnah hasanah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Dan mereka juga berdalil, Syekh saya berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran, "Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanif." Ini adalah sunnah yang dimulai oleh ahli qiraat dari masa tabi'in. Dari masa tabi'in. Bagian dari masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Imam Ibnu Katsir yang tinggal di Makkah, bukan Ibnu Katsir ahli tafsir, Ibnu Katsir ahli qiraat,
beliaulah yang kemudian bilang shadaqallahul azim ini merupakan sunnah yang baik. Kalau diamalkan itu akan insya Allah mendapat pahala. Nah, bingung nggak? Mungkin bingung ya. Tapi saya ringkas, saya akan menguatkan pendapat yang saya yakini, yang saya amalkan hingga hari ini adalah saya memilih untuk membaca shadaqallahul azim. Karena itulah yang diajarkan oleh guru yang mengajarkan saya sanad Al-Quran, dan kemudian saya selesai kepada beliau orang kemarin di Nabawi di Madinah Munawwarah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan berhubung sebentar lagi memasuki waktu zuhur. Selanjutnya saya akan bacakan sesuai urutan pertanyaan dari Azmi. Bagaimana ya Ustadz caranya untuk mengingatkan orang pada kesabaran yang ternyata diri kita juga belum sepenuhnya selalu bersabar atas kehidupan kita? Jazakallah khair ilmunya, Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, saya bertanya Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan kesabaran tentang bagaimana cara ini berkaitan dengan kita belum baik. Ya, berdasarkan keumuman hadis dari Rasulullah SAW, "Balighu anni walau ayat hadithun nasa wala haraj." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, itu telah sampaikan. Ajaklah manusia dan jangan ragu maka untuk mengajak mereka kepada ketaatan, kepada kebenaran, kepada Allah, kepada surga, kepada sunnah, kepada Quran, kepada ilmu, kepada amal yang baik dan benar, itu adalah amal yang paling utama. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang lebih utama daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beramal soleh. Ingat, ayat yang sering masuk dibaca oleh para dai ini tidak berbunyi waman ahsanu qawlan mimman 'amila shalihan wa da'a ila Allah. Saya ulangi, ayatnya bunyinya bukan waman ahsanu qawlan mimman amana wa 'amila shalihan wa da'a waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Artinya yang lebih dahulu Allah taruh berdakwah baru kemudian beramal soleh. Bukan yang Allah taruh dulu itu apa? Amal soleh baru kemudian berdakwah. Tapi makna yang saya tangkap selama ini adanya pendahuluan dakwah sebelum beriman di ayat di surat Fussilat itu menunjukkan bahwa barangkali dengan cara kita mendakwahi orang lain itulah pintu amal soleh untuk diri kita sendiri akan makin istiqomah. Dengan cara kita mengajak sahabat-sahabat kita kepada hijrah, ilmu, kepada sunnah, kepada Quran, itulah sebaik-baik amal. Namun mesti bedakan antara fatwa dengan dakwah. Bedakan antara berfatwa dengan ajakan. Kalau berfatwa maka fatwa ini butuh ilmu dan tidak boleh asal kutip, tidak boleh asal ambil kesimpulan, tidak boleh ambil asal komod tanpa sebelum dikonsultasikan ke orang yang memang bisa membaca dan mengambil kesimpulan kepada asatidzah ini. Maka ini tidak boleh sembarangan. Ingat, ini tidak boleh sembarangan. Darinya apa? Darinya adalah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ini dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, berfatwa tentang Allah, berfatwa tentang agama ini, itu butuh basirah, butuh ilmu yang paten, yang bukan sembarangan. Sehingga bukannya nanti
kita mengajak manusia berfatwa yang kalau kita berfatwa tanpa ilmu itu malah bikin fitnah, bikin kerusakan, bikin perpecahan. Inilah yang hari ini sayang sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat, itu khusus di kalangan anak muda. Kita mudah sekali saling menyalahkan, saling membenturkan satu sama lain, saling menghujat, saling meninggalkan. Yang tadinya kita ini berhijrah, yang tadinya kita ingin mendalami ilmu agama ini itu agar ikhwahnya makin kuat, agar ukhuwah kita makin kuat. Tapi kok kenapa kemudian kita makin ajak Allah, kok malah kemudian kita makin saling bermusuhan? Ini berarti ada yang salah di metode dia dalam berdakwah. Di antaranya tidak bisa membedakan mana dakwah, mana fatwa. Dakwah itu kapanpun siapapun boleh. Bahkan orang yang fasik sekalipun itu boleh. Ala yadir rajulil fajar dalam sebuah hadis sahih Bukhari. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu seringkali membantu agama ini itu lewat melalui tangan orang yang fajir, maksiat. Tapi kalau fatwa, nah ini butuh ilmu. Tidak boleh sembarangan. Wallahu a'lam.